muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah, karena dengan izin dan rahmatnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Baitullah, masjid yang suci ini, di dalam rangka di samping kita zikir mengingat Allah, kita juga bermajelis ilmu, karena penting sekali ilmu untuk memahami Islam. Sebab para ulama menyatakan al-ilmu qoblal amal. Ilmu adalah sebelum amal. Amal bisa diterima oleh Allah dengan syarat dua. Amal baru diterima oleh Allah apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridha Allah, seperti yang diterangkan oleh Syekh tadi dan oleh para pembicara yang lain. Sebagaimana firman Allah, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguhnya kami memberi makan kamu hanya semata-mata cari ridha Allah. Aku tidak mengharapkan balasan maupun ucapan terima kasih. Ini ikhlas. Kemudian syarat yang kedua, benar. Jadi amal itu harus benar. Yang dimaksud benar, amal itu harus menepati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk dapat amal benar, maka modalnya adalah ilmu. Itulah pentingnya majelis ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mempelajari, yang belajar Quran dan mempelajarinya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Sebenarnya yang dinyatakan orang sebagai orang mukmin itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu. Kuncinya kata-kata tidak ragu-ragu. Jadi percayanya kepada Allah dan Rasul, percayanya kepada syariat, hukum Allah dan sunnah Nabi, harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Itu yang namanya mukmin lam yartabu. Oleh karena itu di dalam mengamalkan syariat, orang beriman tidak minta persetujuan manusia, tidak dirundingkan dengan manusia, tidak harus di voting untuk melaksanakan syariat, baik dalam pribadi maupun urusan negara. Kalau sudah ada syariat Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Itulah sifat seorang mukmin yang benar. Ya, itu sifat seorang mukmin yang benar. Jadi tidak perlu memperhatikan pendapat orang lain. Ada perintah Allah, kita dengar, kita taati. Baik sebagai rakyat maupun sebagai pemimpin, terutama pemimpin negara, maka dia wajib sami'na wa ta'na terhadap syariat Allah, melaksanakan syariat itu di dalam negara yang dia pimpin. Itu mukmin yang benar. Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman dengan tegas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi sudurihim harajan wa yusallimu taslima. Tidak, demi Tuhanmu, mereka tidak bisa dikatakan beriman sampai mereka mau mengangkat kamu menjadi hakim, wahai Muhammad, untuk mengadili perselisihan mereka. Artinya sampai mereka mau menerima hukummu untuk mengatur hidupnya. Kemudian di dalam menerima hukum Islam, syariat Islam itu tidak terdapat dalam hatinya haraj, yaitu sempit dada, tidak ada, tetapi lapang dada. Menerima syariat dengan lapang dada. Tidak boleh ada pertimbangan dunia sedikit pun, pertimbangan politik, apalagi pertimbangan orang kafir, tidak boleh. Begitu syariat Allah dan Rasul, begitu dilaksanakan sami'na wa ta'na, lapang dada, wa yusallimu taslima, dan mereka itu tunduk patuh kepada syariat.
Inilah kepribadian mukmin. Barang siapa yang tidak memenuhi kepribadian ini, maka imannya saya khawatir batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya peringatkan kepada umat Islam di Indonesia ini, khususnya kepada para penguasa yang di tangannya ada kekuasaan, diamanati kekuasaan untuk memimpin mengatur Indonesia ini. Saudara-saudara penguasa, Anda mempunyai tanggung jawab mengatur rakyat ini, mengatur negara karunia ini dengan syariat Islam 100%. Tidak ada tawar-menawar. Syariat Islam tidak boleh ditawar. Siapa yang mengaku beriman harus tunduk kepada Allah. Kita orang beriman harus berbuat menurut maunya Allah, bukan menurut maunya rakyat. Itulah batalnya ajaran demokrasi terlaknat yang membawa orang harus segala sesuatu maunya rakyat, termasuk mau menerapkan syariat harus maunya rakyat. Syirik besar itu sama dengan menyembah berhala, mengangkat rakyat menjadi Tuhan sama dengan Allah. Oleh karena itu umat Islam harus menghindari ajaran sesat ini, kembali kepada akidah. Kita berbuat menurut maunya Allah, bukan menurut maunya manusia. Wa ibtuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mau mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Oleh karena itu, kalau di sini ada tema Indonesia berzikir, apa artinya berzikir kalau syariat Allah tidak berlaku? Kalau sampai umat Islam Indonesia dari mulai pemimpinnya sampai rakyatnya tidak kompak menegakkan syariat Islam, itu bukan berzikir, itu namanya mengejek Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan, saya tidak mengingatkan dengan apa adanya. Oleh karena itu, mari dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang beriman yang sebenarnya, yaitu menegakkan, yaitu mengamalkan syariat Allah. Ini mukmin yang benar. Kemudian ayat melanjutkan, wajahadu bi amwalihim fa'abunu fi sabilillah. Orang beriman yang seperti itu tadi, hidupnya dipenuhi jihad, hidupnya dipenuhi berjuang untuk menegakkan kalimatullah. Tidak ada orang beriman yang tidak menaruh kepedulian tentang tegaknya syariat, tegaknya kalimat Allah. Kalau sudah semacam itu, imannya terhadap syariat mantap, hidupnya dipenuhi berjuang, baru diakui oleh Allah, ulaika humus shodiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada para pemimpin kita, kepada para pimpinan negara ini, kepada para ulama, kepada para mubalik, kepada para semua ormas-ormas Islam dan semua umat Islam untuk kembali kepada syariatnya, karena itulah satu-satunya jalan keselamatan baik di dunia terutama di akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa'alif baina qulubihim wajma' kalimatahum wansurhum ala aduwika wa aduhim wansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansuril mujahidina fi Afghan, Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin, Allahumma ansuril mujahidina fi Iraq, Allahumma ansuril mujahidina fi Chechnya wa fi Iraq wa fi Filipina wa fi Indonesia wa fi kulli makan. Wajma' kalimatahum wa alif baina qulubihim wa asli datan bainihim wansurhum ala atiqatihim wansurhum nasran mu'azzara wansurhum nasran mu'azzara wansurhum nasran mu'azzara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.